Bab 152. Nuri mengangguk malu-malu. Sementara Ricky yang jantungnya tengah berdebar langsung mengucap hamdalah. Acara pun dilanjutkan dengan penyematan cincin. Cincin yang diberikan Ricky pada ibunya Nuri dan diwakilkan untuk dipakaikan. Pun Ricky menyerahkan beberapa barang bawaan seperti baju, tas, sepatu, make up, buah-buahan dan makanan lainnya. Selepas itu, acara dilanjutkan dengan diskusi penentuan tanggal pernikahan nanti. Hingga setelah Nuri dan Ricky berdiskusi dibantu oleh Ustadz dan mendengarkan masukan dari para warga yang hadir, ditetapkanlah tanggal pernikahan itu. Jadi, sudah pas ya, pernikahan akan diadakan 2 minggu lagi. Dan nanti, Kang Ricky akan datang lagi ke sini sebagai calon mempelai laki-laki, tutur Ustadz tersebut. Ricky dan Nuri mengangguk bersamaan. Wajah keduanya nampak malu-malu tapi juga berbahagia. Lalu acara pun ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan menikmati jamuan bersama-sama. Nur, aku pulang dulu, ya. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Aku pasti kangen sama kamu, tutur Ricky. Siang ini, ia memang akan kembali ke kota untuk bekerja lagi. Sementara Nuri akan tinggal dulu di kampungnya sampai hari pernikahan nanti. Dan itu artinya, keduanya tak akan bertemu dalam waktu cukup lama. Mas juga hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Kalau sudah sampai, kabari ya. Timpal Nuri. Siap. Ricky menyahut lantang. Setelah pamitan pada Nuri, Ricky juga pamitan pada Naufal. Ia berjongkok di depan anak lelaki itu. Naufal, Om pulang dulu ya. Nanti Om kesini lagi. Naufal jagain ibu ya. Naufal juga sehat-sehat di sini, kata Ricky lembut. Ila mengusap pucuk kepala Naufal lalu mencium keningnya. Terakhir, ia berpamitan pada ibunya Nuri. Bersalaman dengan sopan dan takzim pada calon mertuanya itu. Titip Nuri dan Naufal ya, Bu, kata Ricky. Setelahnya, ia berbalik dan berjalan menuju mobil. Menyusul Raihan yang sudah ada di dalamnya lebih dulu. Ricky sempat berbalik sebelum menaiki mobil. Ia melambaikan tangan pada Nuri dan Naufal. Lalu ia pun bergegas masuk dan duduk di samping Raihan. Ricky masih terus memandangi calon istri dan anaknya itu saat mobil mulai melaju. Hingga akhirnya sosok keduanya tak terlihat lagi dan Ricky mulai fokus menatap jalanan. Makasih ya, Ray, sudah bersedia nemenin. Nanti, kalau kamu lamaran atau nikahan, giliran aku yang nganter, kata Ricky sambil tersenyum lebar. Wah, saya gak tahu kapan, Bang. Belum kepikiran, balas Raihan. Tapi ada niatan nikah kan? Timpal Ricky lagi. Ya ada sih, Bang. Raihan menimpali pendek. Ricky hanya senyum-senyum sendiri mendengar penuturan Raihan. Laki-laki itu persis dirinya saat muda dulu. 95. Tak terlalu antusias pada wanita dan juga pernikahan. Hampir menjelang maghrib, Ricky dan Raihan sampai di kediaman Adiputra. Keduanya turun berbarengan dan langsung disambut Pak Damar. Alhamdulillah, sudah pulang kamu, Ricky. Bagaimana acaranya? Lancar? Tanya Pak Damar antusias. Alhamdulillah lancar, Bos. Tinggal menunggu pernikahan 2 minggu lagi, jawab Ricky apa adanya. Syukurlah. Jaga kesehatan. Jangan banyak gadang. Timpal Pak Damar perhatian. Siap, Bos. Ricky menyahut lantang. Setelah itu ia meminta izin untuk langsung ke kamar. Ingin bersih-bersih badan. Begitu memasuki rumah, ia kembali dicekal Davin dan Ayu yang juga bertanya tentang kelancaran acara. Dan jawaban Ricky, sama persis seperti yang dikatakan pada Pak Damar. Alhamdulillah. Turut senang mendengarnya, Mas, timpal Ayu penuh senyuman. Melihat wanita yang sedang hamil tua itu,
tiba-tiba Ricky teringat pada Riri yang meminta tolong semalam. Ia sempat menyarankan untuk langsung menghubungi Ayu. "Mbak Ayu, boleh tanya sesuatu?" tanya Ricky ragu-ragu. "Boleh atuh." "Apa memangnya?" sahut Ayu. "Apa? Mbak Riri ada hubungi Mbak Ayu semalam?" tanya Ricky lagi. Ayu menggeleng dengan kening berkerut. Lalu Ricky pun menceritakan semuanya. "Astagfirullah. Kenapa ya? Apa terjadi sesuatu pada Riri ataupun bayinya?" balas Ayu mulai cemas. Ricky menggeleng pelan karena ia juga tak tahu. Ia lalu kembali melontarkan pertanyaan yang membuat mata Ayu membulat. "Apa Mbak Ayu tahu kalau Mbak Riri sering diperlakukan tidak baik oleh suami dan keluarganya?" 96. Sebelum menanyakan pertanyaan demikian, Ricky sudah menimbang-nimbang segalanya dulu. Ia memang sempat berjanji pada Riri untuk tak memberitahu Ayu, tapi hanya sebatas biaya operasi yang dibayar oleh dirinya. Bukan perlakuan keluarga suami Riri. Jadi Ricky pikir, memberitahukan hal itu langsung pada Ayu yang tak lain adalah saudara tiri Ayu, adalah jalan terbaik untuk membantu Riri terlepas dari kezaliman yang menimpanya. Setelah mengetahuinya, mungkin saja Ayu bisa sekadar memberi peringatan pada keluarga Riri atau dengan tegas mengambil Riri kembali dan membawanya pulang. Pikir Ricky. Yang penting, ada salah satu ikhtiar yang akan dilakukan untuk menghentikan kezaliman tersebut. "Maksud diperlukan tidak baik itu gimana ya, Mas?" "Aku baru tahu loh," balas Ayu langsung tak nyaman hati. Ia begitu mengkhawatirkan keadaan saudara tiri sekaligus keponakan barunya. Belum sempat Ricky menjawab, kumandang azan maghrib keburu terdengar. Sepertinya Ricky masih capek. Mending biarin dia istirahat dulu sekalian bersih-bersih. "Nanti kalau sudah reda, kamu ketuk saja pintu kamarku," sela Davin. Ia tahu, pembahasan masalah seperti itu akan membutuhkan waktu lebih lama. Hingga bisa menunda salat maghrib yang waktunya sangat terbatas. "Benar itu. Nanti saya cerita ya, Mbak. Ini mau bersih-bersih dulu." Lengket, kena debu di jalan, timpal Ricky menyetujui. Ayu mengangguk kecil meski ia sudah tak sabar untuk mendengar cerita Ricky. Namun, ia mencoba menahannya dan mengikuti langkah Davin yang mengajaknya ke kamar. "Jangan terlalu dipikirkan. Jangan menebak-nebak juga. Tunggu saja sampai Ricky nanti ceritakan semuanya," tutur Davin lembut sambil mengusap pucuk kepala sang istri. Dengan melihat tatapan mata dan raut wajah sang istri kini, Davin tentu tahu persis jika perasaan istrinya itu kini sedang tak karuan. Khawatir, cemas, penasaran, semuanya bercampur menjadi satu. Ayu tersenyum samar. Ia pun bergegas mengambil air wudhu bergantian dengan Davin, keduanya lalu mendirikan salat maghrib berjamaah. Meski pikirannya sedang sedikit terganggu, Ayu mencoba khusyuk menjalani rakaat demi rakaat yang diimami sang suami, apalagi suara suaminya itu saat melantunkan bacaan selalu menjadi candu untuknya. Terdengar merdu di telinga. Apalagi selesai salat. Ayu selalu menyukai momen di mana ia mencium punggung tangan sang suami lalu dibalas dengan ciuman di kening yang begitu lembut. "Mas, aku izin telepon Riri sebentar ya," kata Ayu kala dia dan Davin sudah menyelesaikan proses berdoanya. Ayu hanya ingin memastikan kondisi saudara tirinya itu baik-baik saja meski hanya dari suara. 97. "Telepon aja, sayang." "Gak apa-apa kok," balas Davin sambil tersenyum. Ayu mengangguk sumringah lalu segera mengambil ponsel. Mencari kontak Riri lalu meneleponnya. Butuh waktu lama Ayu untuk mendengar suara Riri. Karena Riri tak kunjung mengangkat telepon setelah 2 kali dihubungi. "Gak diangkat, Mas," keluh Ayu semakin khawatir. "Coba sekali lagi, sayang. Siapa tahu dia tadi lagi tanggung," saran Davin. "Baiklah." Ayu menurut.
Ia kembali menghubungi nomor Riri. Beruntung, kali ini telepon darinya langsung diangkat. Halo, Ri. Assalamualaikum, sapa Ayu dengan mata berbinar. Waalaikumsalam, Yu. Maaf, barusan tanggung lagi salat. Kenapa? Timpal Riri. Gak apa-apa sih. Cuma kangen aja sama Siva. Gimana keadaan dia sekarang? Balas Ayu tanpa berani bertanya langsung. Alhamdulillah baik, Yu. Cuma nafsunya lagi kencang banget. Jadi sedikit-sedikit kebangun karena lapar, jawab Riri. Alhamdulillah, syukurlah. Kamu sendiri, gimana kabarnya, Ri? Baik juga kan? Ayu kembali bertanya. Aku juga baik kok. Cuma ya yang namanya punya bayi memang harus sering begadang. Kurang istirahat siang dan malam, aku Riri dengan suara dibuat senormal mungkin. Iya sih. Tapi kamu jangan kelelahan sendirian. Kamu harus minta suami sama keluarganya untuk turun tangan langsung membantu merawat Siva. Dia kan cucu mereka, timpal Ayu mengingatkan. Oh, iya. Itu sih sudah pasti, Yu. Alhamdulillah mereka juga kadang membantu, aku Riri lagi. Riri berpikir, ia tak ingin mengadu hal macam-macam pada Ayu. Karena ia tak ingin merepotkan saudara tirinya itu. Syukurlah kalau begitu. Aku ikut senang mendengarnya. Setidaknya kamu tidak kerepotan sendirian merawat Siva. Aku juga minta maaf karena belum sempat jenguk lagi. Insya Allah kapan-kapan ya sekalian kasih kado buat Siva, balas Ayu. Ada helaan kelegaan di bibir Ayu mendengar suara tenang Riri. Gak apa-apa, Yu. Gak perlu repot-repot. Apalagi kamu juga kan sedang hamil besar. Lebih baik sering-sering istirahat dan jaga kesehatan, timpal Riri perhatian. Iya, Ri. Kamu juga, iya. Jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan bilang. Selama aku mampu, aku pasti tolongin, balas Ayu tak kalah perhatian. Iya, Yu. Makasih banyak, ya, sahut Riri begitu terharu. Oh, iya. Maaf, ya. Aku harus segera tutup telepon. Siva nangis, satu lanjut Riri buru-buru. Ri, gak denger apa anakmu nangis kencang gitu. Diamin apa, berisik. Ayu sempat tersentak saat tak sengaja mendengar lengkingan suara tersebut di panggilan yang belum sempat diputuskan dirinya itu. Ia yakin, suara itu adalah suara Bu Riana yang tak lain adalah mertuanya Riri. Sayangnya, sambungan telepon tadi keburu dihentikan Riri hingga Ayu tak bisa lagi mendengar lanjutannya. 98. Kini, Ayu mulai menduga, jika sikap baik-baik saja yang selalu dikatakan dan ditujukan Riri hanya pura-pura semata. Berarti benar apa yang dikatakan Mas Riki, batin Ayu mulai meyakini. Sayang, sudah. Tanya Davin yang diam-diam terus saja memperhatikan sang istri. Sudah, Mas, jawab Ayu dengan senyum kaku. Pikirannya otomatis langsung dipenuhi tentang Riri. Iba, prihatin, turut merasakan sakit hati, bercampur menjadi satu. Tok tok tok. Davin yang semula hendak menanyai sang istri, beranjak dari duduknya lalu membuka pintu. Tuan besar sudah menunggu di meja makan, dan, ujar Mbok Sumi. Baik, Mbok. Saya sama Ayu langsung ke sana, balas Davin. Ia langsung berbalik menatap sang istri yang masih di posisi semula. Duduk sambil memegang ponselnya yang sudah padam. Sayang, makan malam dulu, yok. Kakek sudah nunggu di meja makan, ajak Davin. Ayu mengangguk kecil. Ia lalu bangun dari duduknya dan menghampiri Davin.
Keduanya pun lalu berjalan menuju ruang makan bersama-sama. Di sana, ternyata juga ada Ricky yang menemani Pak Damar. "Duduk, Vin, yuk. Kita makan malam bareng dulu. Nanti kita dengarkan sama-sama cerita Ricky tentang acaranya hari ini sekaligus rencana pernikahannya nanti," tutur Pak Damar dengan senyum merekah. Ricky yang kini sudah nampak segar kembali hanya senyum malu-malu mendengar penuturan Pak Damar. Namun, tentu ia pun sudah berniat untuk membicarakan proses pernikahan yang akan digelar dalam 2 minggu ke depan. Dan itu, bukan jangka waktu yang lama. Tapi terbilang pendek untuk acara sepenting itu. Mereka berempat menikmati makan malam dalam keheningan. Semuanya fokus pada makanan masing-masing hingga suara dentingan sendok yang beradu dengan piring saling bersahutan bergantian. Namun, berbeda halnya Ayu. Pikirannya masih riuh dipenuhi tentang Riri dan fakta yang baru saja diketahuinya. Bahkan saat Ricky bercerita antusias tentang proses lamaran tadi dan segala pengalamannya berada di Desa Nuri, Ayu kurang fokus mendengarkan. Hanya pura-pura menanggapi dengan sedikit senyuman. Setelah hasil diskusi dengan beberapa kerabat dan para tetua desa, diputuskan pernikahan akan diadakan 2 minggu lagi. Katanya biar leluasa ngurusin segala macam dokumennya dulu. Padahal aku maunya seminggu lagi. Tapi ada yang bilang terlalu cepat, tutur Ricky setelah selesai bercerita panjang lebar. Ya sudah, gimana baiknya saja. Gak apa-apa 2 minggu lagi juga. Itu juga sebentar lagi kok. Sabar. Timpal Pak Damar yang dari tadi mendengarkan dengan seksama. Betul itu. Lagi pula, beberapa hari lagi akan diadakan acara syukuran 7 bulanan Ayu. Jadi kamu bisa fokus ke acara itu dulu. Abis itu baru fokus ke acara nikahan. Bantuin maksudnya, siapin ini itu, timpal Davin sambil nyengir kuda. Meski sejujurnya, masih banyak orang-orang yang bisa Davin andalkan untuk acara yang akan diadakan di rumah baru mereka, tapi Davin lebih tenang saja jika Ricky yang turun langsung. Sementara yang lain hanya sebatas bantu-bantu. Mulai dari proses pemilihan catering, undangan, mengisi amplop untuk anak yatim dan duafa yang hadir, juga hal penting lainnya seperti mengatur ustadz termasuk tarifnya. 99. Siap, bos. Dengan senang hati aku akan atur semuanya, balas Ricky lantang. Bagus. Kalian aturlah yang terbaik. Kakek ke kamar duluan. Pak Damar sempat menepuk pundak Ricky saat bangun dari kursinya lalu berjalan meninggalkan meja makan. Ini, kesempatan untuk Ayu membicarakan hal yang sudah sangat penasaran ingin diketahuinya. Mas Ricky, aku tadi sempat telepon Riri untuk menanyakan keadaan dia dan bayinya. Riri sih bilangnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba aku gak sengaja dengar ibu mertuanya sedang menghardik Riri dengan suara kencang. Apa memang perlakuan keluarga suaminya selalu seperti itu ya? Ayu memulai pertanyaan. Di sampingnya, Davin turut menemani sambil menggenggam erat tangan sang istri untuk mengurangi keresahan. Saya juga pernah memergoki hal yang sama beberapa kali, Mbak. Waktu di RS, aku Ricky diikuti cerita yang mengalir dari bibirnya. Logikanya, kalau suami dan keluarga Mbak Riri beneran baik dan sayang, pasti mereka gak akan tega ninggalin Mbak Riri sendirian di RS. Abis melahirkan pula, lanjut Ricky semakin menguatkan dugaannya. Iya sih, tapi Riri kenapa gak cerita ya? Balas Ayu ikut menyesalkan. Sepertinya Mbak Riri merasa sungkan, Mbak. Malu juga mungkin. Atau bisa jadi, gak mau membongkar aib keluarganya sendiri. Karena meski bagaimanapun mereka tetap suami dan keluarga Riri sekarang, tebak Ricky. Bisa jadi. Tapi kasihan juga Riri kalau terus-terusan diperlukan seperti itu. Dia bisa tertekan. Apalagi sekarang dia punya bayi. Padahal mengurus bayi itu harus dengan perasaan bahagia dan tenang. Karena jika ibunya sedih dan tertekan,
bayinya juga bisa ikut merasakan. Alhasil rewel dan sering menangis, timpal Ayu. Ricky mengangguk-angguk kepala membenarkan setiap perkataan Ayu. Jadi, baiknya bagaimana? Apa Mbak Ayu sama Bos Davin mau ambil tindakan? Mendatangi keluarganya langsung mungkin untuk memberi peringatan. Tanya Ricky mencari solusi. Gimana, Mas? Ayu menoleh, meminta pendapat sang suami yang dari tadi belum ikut bersuara. Davin sempat terdiam untuk berpikir dulu. Hingga tiba-tiba sebuah ide melintas di kepalanya. Begini saja, katanya diikuti memaparkan rencana yang akan dilakukan. Bagaimana, kamu siap? Lanjut Davin bertanya pada Ricky. Siap, Bos. Gampang itu, jawab Ricky tegas.